Berkaca pada hadis tersebut nih Teh, apakah itu artinya Islam tuh secara tegas mengharamkan alat musik? Nah, jadi ini aku pernah baca gitu dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwa nanti akan terjadi bencana saat munculnya biduan wanita, alat musik dan diminumnya arak. Nah, jadi masya Allah gitu ya. Jadi ini sebuah bahasan tersendiri juga barangkali. Nah, berkaca pada hadis tersebut nih Teh, apakah itu artinya Islam tuh secara tegas mengharamkan alat musik atau gimana? Mungkin bisa dijawab. Baik ya, ini tentang hadis yang akan terjadi bencana kalau ada biduan wanita, alat musik, sama diminumnya arak ya. Sebelum membahas ke hadisnya, mungkin aku mau nyampein dulu beberapa poin ya. Dalam memahami suatu hadis, itu kita tidak bisa memahaminya secara kontekstual saja gitu ya. Tetapi dalam memahami hadis, kita perlu kajian yang sangat jauh sekali gitu. Salah satunya kita harus tahu asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran disebutnya asbabun nuzul ya. Nah, kalau di hadis itu disebutnya asbabul wurud. Kita harus mengetahui asbabul wurudnya seperti apa gitu. Dan perawinya siapa saja, sanadnya seperti apa, dan banyak ilmu-ilmu lain yang harus kita kuasai gitu dalam memahami suatu hadis. Nah, disayangkan kita saat ini justru memahami hadis itu secara kontekstual gitu ya. Betul. Cuman sekedar membaca satu hadis dan langsung menerjemahkan gitu tanpa mencari referensi-referensi lain gitu. Jadi untuk memahami suatu hadis itu perlu perjalanan panjang istilahnya ya. Perjalanan panjang. Kok jadi ingat lagu Tulus ya? Aduh, lagi nge-hype banget soalnya itu. Iya benar lagi. Aduh kayaknya terngiang-ngiang di telinga ya. Iya. Ya gitu. Perlu perjalanan yang panjang untuk memahami satu hadis gitu. Nah berkaitan dengan hadis ini, sependek pengetahuan saya, hadis yang tadi disebutkan itu ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa hadis itu doif. Doif itu berarti hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Nah ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa hadis itu hasan. Baik ya. Hadis hasan itu adalah tingkatan hadis yang ada di bawah sahih gitu. Jadi kalau hadis itu ada sahih, ada hasan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau sahih itu terjamin berarti. Nah kalau hasan itu tingkatan hadis di bawah sahih gitu. Kalau disebut apa ya, kedua gitu. Kedua. Tapi belum tentu sahihnya gitu. Nah, ada perbedaan pendapat di sini tuh para ulama, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan gitu. Nah, kalau aku pribadi ya tidak bisa memilih di antara keduanya yang mana ya, karena kita ittiba gitu ya. Melihat ulama saja gitu kan. Karena untuk memahami sebuah hadis tuh panjang banget tadi perjalanannya kan. Berkaitan dengan hadis tersebut tadi itu doif atau hasan gitu. Jadi kita harus dikaji lagi nih hadis itu seperti apa, sebab urutnya seperti apa. Nah, aku pernah mendengar suatu kisah. Jadi kenapa ada larangan bermain musik, bernyanyi dan lain sebagainya gitu. Dan ini mungkin berkaitan juga dengan hadis yang tadi disebutin ya, hadis yang sedang kita perbincangkan ini gitu. Jadi dulu pada zaman Rasulullah itu ada sekelompok masyarakat yang kelompok orang yang mereka itu bermabuk-mabukan, meminum arak. Terus ketika mereka meminum arak, mereka juga sambil bermain alat musik, sambil bernyanyi, sambil pura-pura. Dan ada di situ biduan wanita gitu ya, ada penyanyinya pastikan gitu. Pada zaman Rasulullah ada yang seperti itu gitu. Ada yang bermain musik, menari, bernyanyi sambil mereka meminum khamar. Sambil mereka meminum arak gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu kenapa pada saat ini musik diharamkan gitu. Khawatirnya akan seperti itu juga gitu ya. Nah, kalau terkait hadis ini juga Imam Nawawi itu pernah nulis di bukunya kalau memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik itu haram gitu ya. Tapi Khatib Syarbani menambahkan atau mengomentari gitu bahwa memang haram memainkan alat musik, memang haram mendengarkan alunan musik, tetapi ketika itu membuat orang terlena gitu.
Jadi yang aku pahami itu musik itu haram kalau membuat kita terlena gitu, membuat pendengarnya terlena gitu. Seperti itu. Nah, apakah artinya hadis ini mengharamkan musik secara tegas? Oh, tentu tidak gitu ya. Tentu tidak. Nah, karena kita harus mengkaji dulu asbabul wurudnya seperti apa, terus menentukan apakah ini hadisnya sahih, doif, hasan, atau lain sebagainya gitu. Perlu perjalanan panjang untuk mengetahui bahwa apakah ini secara mutlak mengharamkan musik atau seperti apa gitu. Tapi sependek pengetahuan saya, pendek pengetahuan aku, lupa kok jadi formal ya. Iya, iya. Biasa presentasi jadi Iya. gitu. Pendek pengetahuan aku, ini hadis ini tuh tidak mengharamkan musik secara tegas gitu. Iya, betul. Jadi tadi ada ilmu juga nih ya dari Teh Cindy. Waduh, Masya Allah. Jadi ketika kita nih ya mendengar atau melihat, membaca suatu hadis nih teman-teman. Sebuah hadis tuh gak boleh kayak langsung kita telan mentah-mentah gitu ya Teh. Gak boleh kita langsung interpretasikan misalnya gitu ya. Tapi perlu dilihat juga latar belakangnya, misalnya tadi asbabul wurudnya apa, terus sebuah hadis juga kan bisa mengalami perbedaan pendapat mungkinnya dalam hal kesohihannya, atau mungkin tadi apakah hadis ini bersifat sohih atau hasan atau malah doif gitu ya. Sama halnya dengan hadis yang aku sebutin tadi gitu ya. Jadi kan tadi tuh aku bacain hadis riwayat Tirmidzi gitu, yang mana Rasulullah menyampaikan akan terjadi bencana saat munculnya biduan wanita, alat musik, dan diminumnya arak. Nah, jadi benar juga sih, aku juga pernah baca gitu ya, untuk hadis ini mungkin ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa hadis ini misalnya sahih, tapi ada juga yang menyatakan hasan atau malah doif gitu ya. Jadi memang hadis ini seperti halnya hadis-hadis lainnya tidak bisa langsung kita telan mentah-mentah ya Teh. Dalam hadis juga, misalnya dalam membaca suatu hadis atau misalnya dengan adanya suatu hadis, tidak bisa serta-merta menghalalkan atau mengharamkan sesuatu gitu ya Teh secara mutlak, karena memang perlu ditelusuri dulu sanadnya dan lain sebagainya. Pelajaran juga gitu ya buat kita semua dalam membaca sesuatu. Ini sebenarnya relatable juga dengan keadaan saat ini gitu ya Teh. Kita tuh kalau baca berita Banget, gitu, ya jangan langsung percaya gitu ya. Maksudnya berita secara umum gitu ya. Karena banyak banget kan sekarang bertebaran hoax gitu kan ya. Terus ya pokoknya berita-berita palsu, berita-berita yang sifatnya mengadu domba gitu, yang juga misalnya menebar fitnah. Itu kan gak boleh kita langsung terpengaruh gitu ya Teh. Harus nyari dulu kebenarannya gitu, baru kita bisa menentukan sikap. Balik lagi nih ke pembahasan yang sebelumnya, kalau misalnya segala sesuatu itu digunakan atau misalnya dilakukan dalam konteks yang baik, misalnya dalam konteks berdakwah, misalnya kita memainkan alat musik gitu ya Teh, terus kita membuat suatu suara-suara irama musik gitu ya, tapi misalnya niatnya untuk menghidupkan suasana keislaman, atau misalnya niatnya untuk mengiringi dibacakannya sholawat gitu, insya Allah tidak akan menimbulkan kemudorotan atau misalnya tidak akan menimbulkan syahwat misalnya gitu ya. Nah, pasti kalau hal-hal yang seperti itu insya Allah dibolehkan gitu ya Teh. Jadi untuk hadis yang tadi nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu teman-teman. Nah, aduh mantep banget nih. Udah mulai tercerahkan nih soal bermain alat musik ini. Aduh. Terus next nih, kayaknya masih bahas tentang hukum memainkan alat musik nih ya Teh. Aku pernah baca hadis yang lain lagi nih, diriwayatkan katanya dari Bukhari dan Muslim, dari Aisyah katanya, yang menceritakan bahwa ada 2 budak perempuan gitu pada hari raya Idul Adha yang sedang memainkan gendang gitu. Kalau nggak salah, aku pernah dengar bahwa ini memainkan gendangnya tuh di rumah Siti Aisyah gitu ya. Nah, sementara pada saat itu diceritakan bahwa Nabi SAW tidak melarangnya. Nah, kemudian diceritakan juga tiba-tiba datang Abu Bakar gitu. Terus membentak kedua pemusik tersebut. Nah, lalu dalam hal ini Rasulullah menegur Abu Bakar. Katanya beliau berkata, biarkanlah mereka berdua wahai Abu Bakar katanya. Karena hari ini adalah hari raya. Nah, pas ngelihat hadis tersebut gitu ya Teh,
oh ternyata ada juga gitu ya hadis yang istilahnya membolehkan ataupun menceritakan tentang bahwa Nabi itu tidak melarang dimainkannya alat musik gitu ya. Nah, tapi mungkin sebenarnya banyak juga perdebatan kali ya, khususnya antara kaum moderat sama konservatif. Kaum moderat mungkin berpendapat ya alat musik boleh aja lah asal sesuai dengan tempatnya. Nah, tapi kan kalau orang-orang yang konservatif mungkin sebaliknya ya, Teh, mungkin berpendapatnya ya boleh main alat musik, tapi ya mainnya gendang aja gitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Nah, waduh, itu kan seru banget tuh Teh. Nah, sebenarnya ini Teteh memandang hadis tersebut kayak gimana nih? Atau itu benar apa enggak, apa gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, itu kembali lagi ke yang tadi ya. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah hadis ya. Iya, iya betul. Tapi di sini ada yang bisa di-highlight ya. Ini tadi hadisnya dari Bukhari Muslim ya? Dari Bukhari Muslim. Nah, kalau yang sebelumnya dari Tirmizi kan ya? Betul, betul. Nah, berdasarkan ilmu yang kita dapetin, kalau hadis sahih Bukhari Muslim itu sudah terjamin hadis-hadis yang di dalamnya itu sahih gitu. Hadis sahih Bukhari Muslim itu insya Allah terjamin. Hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari Muslim itu semuanya sahih gitu. Kalau tadi Tirmizi kan ya, nah itu Tirmizi masih ada yang dhaif, ada yang hasan, pokoknya masih macam-macam gitu ya. Nah kalau di Bukhari Muslim itu insya Allah sahih gitu, namanya juga hadis sahih Bukhari Muslim gitu kan, insya Allah sahih, dan berarti itu artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi untuk memahami hadis ini, ya tadi tidak boleh ditelan mentah-mentah gitu, harus dipasak dulu, harus dimasak dulu gitu kan. Kan di sini juga kayak tadi disebutin Rasulullah itu bilang nggak apa-apa, biarin aja mereka bermain musik soalnya ini lagi hari raya. Nah itu kan jadi pertanyaan juga ya, apakah bolehnya di hari raya aja atau kayak gimana gitu. Harus dipahami lagi gitu. Cuman yang aku pahami dari sini, ini berarti Rasulullah SAW itu tidak melarang orang-orang untuk bermain alat musik gitu, tidak melarang umatnya untuk bermain alat musik gitu. Bahkan ketika Abu Bakar membentak saja, ternyata Rasulullah membela si dua budak itu kan ya. Jadi itu terlihat gitu kalau Rasulullah juga tidak melarang mereka gitu. Itu artinya berarti di dalam alat musik juga ada sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Gitu kan? Ada sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Tidak semuanya alat musik secara secara keseluruhan itu haram gitu. Tidak gitu. Kan di sini Rasul juga bilang boleh-boleh saja, boleh gitu main gitu. Ya tadi balik lagi ke tadi, karena mungkin pada hari raya ini, pada hari raya itu ya, itu kalau nggak salah ada yang masih diperdebatkan antara Idul Adha dengan Idul Fitri ya kalau nggak salah. Iya betul. Nah pada hari raya kan tidak ada sesuatu hal untuk mengajak kepada kemaksiatan gitu kan. Iya. Ketika mereka bermain gendang tuh mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan, justru mereka merayakan hari rayanya gitu. Justru pada hari raya itu mereka mengagungkan Allah gitu ya. Justru malah mengingat Allah gitu. Jadi kita dilihat dari itunya sih ya kalau memahami hadis ini. Tapi tentu untuk melihat tadi apakah cuman hari raya doang atau kayak gimana, itu perlu mempelajari lebih dalam lagi gitu. Iya betul. Iya sih ya Teh, mungkin memang dalam menilai sesuatu atau dalam misalnya kalau ada kemunculan suatu hadis atau kemunculan suatu berita aja ya, pasti ada perdebatan gitu ya, pasti ada pro dan kontra. Tapi tadi benar sih, kayaknya yang tadi itu quotes banget ya, yang jangan menilai atau jangan melihat sesuatu, jangan menerima sesuatu tuh secara mentah-mentah gitu ya. Jadi dalam hal ini gitu, barangkali ketika Rasulullah tidak melarang gitu ya dimainkannya gendang, dalam hal ini berarti Rasulullah melihat bahwa tidak ada kemudorotan gitu ya dalam dimainkannya gendang tersebut gitu ya. Jadi tidak membawa kemudorotan, terus tidak mengarah kepada kemaksiatan juga gitu ya. Dan konteksnya juga pada saat itu hari raya gitu ya. Nah, aku tuh pernah nonton juga nih ceramahnya dari Ustadz Khalid ya kalau nggak salah namanya. Cuman nama lengkapnya lupa, siapa tuh Teh? Ustadz Khalid apa sih? Nah iya, Khalid Basalamah ya. Nah iya, jadi beliau tuh pernah menjawab pertanyaan tentang
ini juga gitu, tentang ada yang nanya, Ustadz sebenarnya musik tuh halal apa haram katanya gitu kan. Nah, terus beliau menyebutkan hadis ini gitu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak melarang gitu ya dimainkannya gendang, karena pada saat itu juga konteksnya sedang hari raya. Dan kalau kata Ustadz Khalid tuh, biar orang-orang Yahudi tahu kalau kita juga punya hari raya katanya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin memang dalam beberapa konteks tertentu, ya balik lagi mungkin secara logis segala sesuatu itu ketika dilakukan tapi niatnya membawa kebaikan, niatnya tidak niatnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, insya Allah itu tidak dilarang gitu ya Teh. Ya betul. Oke, waduh mantap banget nih, aduh mantap banget. Untung jawabannya sama ya kayak Ustadz Khalid. Iya ya benar. Agak tremor. Ya untung sama ya Teh, tapi ya sama lah. Aduh, untung nggak salah ngomong gitu. Aduh, nggak akan salah tuh Teteh Maya, Insya Allah. Masya Allah. Aduh, terus aku pengen nanya lagi nih Teh. Kalau tadi kan kayaknya kita bahasnya tuh spesifik tentang alat musik gitu ya, alat musik dalam perspektif Islam. Nah, sekarang tuh aku pengen nanyain sesuatu nih. Jadi kayak kalau di sini tuh kita spesifik ngebahas tentang hukum bernyanyi dalam Islam gitu. Kalau tadi kan alat musik. Kalau sekarang tuh bernyanyi gitu, kayak beda mungkin ya konteksnya. Kalau bernyanyi kan ini ada dilakukan oleh manusia gitu. Terus dilakukan misalnya oleh pria dan wanita gitu. Nah, aku pernah baca nih ada pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini katanya dalam kitabnya, dalam Adab al-Qodha, gimana sih deh bacanya? Adab al-Qodo atau gimana ya? Mungkin itu kali ya? Mungkin Adab al-Qodo kali ya? Iya. Nah, jadi di dalam kitabnya itu beliau berkata bahwa sesungguhnya hukum nyanyian adalah makruh karena menyerupai sesuatu yang sia-sia. Nah, barang siapa yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian seperti itu, maka ia adalah seorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Nah, sebenarnya gimana gitu Teteh memandang hal tersebut gitu ya. Terus sebenarnya gimana hukum seseorang ketika bernyanyi gitu, tapi dia misalnya menyanyikannya, misalnya hal yang dia nyanyikan atau lirik-lirik yang dia nyanyikan mungkin juga tidak apa ya istilahnya, tidak membawa kepada kemaksiatan, mungkin juga bisa aja memadukan kepada lirik-lirik sholawat gitu, tapi bisa aja dipadukan dengan musik-musik pop gitu ya, kayak misalnya lagu-lagu Maher Zain, atau gimana juga, waduh bertubi-tubi nih ya pertanyaannya banyak kayak ini. Nah, jadi satu lagi nih. Jadi gimana juga kalau misalnya yang menyanyikannya tuh perempuan gitu kan. Jadi kan banyak pendapat gitu ya. Kalau misalnya wah perempuan tuh harus lemah lembut gitu atau harus dijaga lah misalnya. Suaranya aurat gitu ya. Ya, suaranya aurat betul. Nah, itu gimana tuh?